Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabar sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu Pak ya, panjang umurnya, amin. Baik, sudah dapat materinya? Sudah? Kalian belum kebagian? Kurang? Ya, berarti yang nggak dapat ini belum bayar Pak. Ya, ini gratis ya. Ini gratis ya. Berarti kurang, fotokopinya kurang. Baik, untuk malam hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yang mana bulan lalu itu sudah membahas ayat 152. Jadi bulan lalu ya, pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surah Al-Baqarah ayat 152. Sekarang berarti ayat 153. Nah, baik, kita baca dulu ayatnya ya, dari ayat 152 sampai 153. Seperti biasa jamaah mengikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Quli wa la takfurun. Dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Alhamdulillah. Baik, langsung kita terjemahkan dulu kata per kata ya, dari ya ayyuhalladzina amanu ya. Karena fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun itu sudah ya. Wala takfurun ni dia tarinya. Ni apa nih mana artinya? Ya. Kepadaku nih dia, kepadaku huruf kecil ya. Baik, sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu apa artinya? Hai orang-orang yang beriman ya. Yang artinya hai itu apa? Wahai, yang artinya wahai ya, huruf ya itu artinya adalah wahai. Ya rojul, wahai laki-laki. Ya zaidun, wahai zaid ya. Jadi huruf ya, orang Arab itu orang manggilnya ya fulan, wahai fulan. Jadi huruf ya maknanya apa? Wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu di sini jamaah itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dari kata amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan, yang artinya beriman. Amana yu'minu
iman. Kalau saya telah beriman, amantu. Amantu, ana amantu. Ya. Dari kata amanah tadi, ilmu artinya apa? Amanah. Kalau ana berarti amantu, saya beriman. Kalau kami beriman, amanah. Amanah. Baik. Jadi amanah yu'minu imanan, itu maknanya beriman. Orang yang beriman namanya mukmin. Orang yang beriman namanya mukmin. Itu bahasa Arab dari kata amanah yu'minu imanan bahwa mukmin. Orang yang beriman itu namanya mukmin. Itu satu orang. Kalau orang yang banyak, mukminin, ya. Mukminin itu banyak laki-laki. Kalau perempuan beriman banyak mukminah. Ya. Mereka kalau berdoa gitu, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, itu dari kata amanah, beriman. Nah, ini yang hadir ini semuanya orang beriman. Ya. Siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang beriman. Tapi jemaah, di dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah, rukun iman itu kan ada berapa? Ada 6. Kalau 5 itu rukun Islam. Rukun iman ada 6. Yang pertama kan iman kepada Allah, ya, iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga, ayo jangan kalah sama anak TPA. Ini pelajaran TTG. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, ya, kitab Allah yang ada 4. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir, hari kiamat. Ya. Yang terakhir yang keenam iman kepada qada dan qadar. Ya. Iman kepada qada sama saja. Qada dan qadar itu ada yang mengatakan sama. Maknanya apa coba? Jadi iman kita menjadi sempurna kalau 6 tadi itu diyakini. Pak Ustaz, bisa nggak saya berimannya cuma 2 saja, yaitu nomor 1 sama nomor 2 misalnya, beriman kepada Allah sama beriman kepada malaikat misalnya. Oh, nggak bisa. Anda dihukumi kafir itu kalau menolak nomor 3, 4, 5, 6. Bahkan 1 saja yang ditolak, saya nggak percaya dengan takdir. Itu kafir, Pak, dihukumi kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi 6 tadi itu memang harga mati, paten, sudah paten, tidak boleh diingkari. Kalau beriman kepada Allah berarti maknanya kita yakin Allah itu ada, ya? Kalau beriman kepada malaikat berarti kita itu yakin ada makhluk namanya malaikat. Ini Pak yang hadir ini jangan dikira cuma 20 orang. Ini penuh dengan malaikat yang turun dari langit. Ya, malaikat itu tempat tinggalnya di mana? Di langit, Pak. Makanya ada ungkapan dalam hadis gitu ya, seingat saya, as-sama'u maskanul malaikat. Langit itu adalah tempat tinggalnya malaikat. Jadi langit itu penuh, Pak. Jangan dikira kosong belum. Penuh dengan malaikat. Nah, mereka itu, Pak, kalau ada orang ngaji, majelis taklim lah. Ini kan majelis taklim kan? Iya, majelis taklim. Ngaji, tak ngaji apapun. Itu para malaikat yang di langit itu berbondong-bondong ikut bersama orang-orang yang ngaji. Bahkan memenuhi majelis ilmu itu, mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, jadi ini penuh, Pak, aslinya ini penuh, Pak. Kalau kita bisa melihat malaikat mungkin pada lari, pada ketakutan, ya. Ya. Tapi kita harus beriman ya, adanya makhluk namanya malaikat.
Termasuk yang ketiga apa tadi? Beriman kepada kitab. Kita wajib iman. Dulu ada namanya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Yang asli itu ada dulu. Tapi sekarang sudah tiada yang asli. Yang sekarang yang masih asli adalah Al-Quran. Itu wajib iman empat itu ya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kemudian yang keempat, beriman kepada Rasul. Wajib harus diimani bahwa Allah punya utusan-utusan yang menyampaikan wahyu kepada umatnya, kepada umatnya masing-masing. Terus yang kelima apa tadi? Beriman kepada hari kiamat. Apa makna hari kiamat? Apa sih yang dimaksud hari kiamat itu maksudnya apa? Iya, hari akhir itu apa? Biasanya orang kalau disebut hari kiamat itu kebayangnya itu hancurnya alam semesta ya itu termasuk itu. Tapi yang dimaksud dengan beriman kepada hari kiamat itu Pak adalah peristiwa mulai hancurnya alam semesta sampai nanti peristiwa berikutnya sampai nanti terakhir itu masuk surga atau neraka. Itu namanya kiamat. Semuanya itu disebut yaumul kiamat, hari akhir. Tidak ada hari lagi di dunia kecuali hari-hari di akhirat. Nah itu namanya hari kiamat atau yaumul akhir. Wajib imani mulai dari adanya bangkit dari kubur, apalagi kumpul di pada mahsyar. Ya Allah, kumpul jadi satu Pak nanti Pak. Buminya itu sudah dirubah nanti Pak. Ya, bumi ini sudah diratakan oleh Allah SWT. Kumpul jadi satu dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan tidak berbusana. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, matahari didekatkan sekali di atas kepala kita. Pokoknya nggak bisa dibayangkan Pak, panasnya seperti apa ya. Dan ingat kehidupan akhirat sama kehidupan dunia itu beda Pak, beda. Ya, kalau secara logika Pak mungkin loh kalau matahari dekat Pak semuanya kebakar kali ya. Nah, tapi kenapa nanti di akhirat itu seperti itu? Orang nggak ada kebakar Pak, cuma yang keringetnya itu loh, keringetnya apa? Sampai banjir. Karena memang kehidupan akhirat itu berbeda, betul-betul berbeda dengan kehidupan di dunia. Ibaratnya hukum fisikanya berbeda, ya hukum fisikanya berbeda. Baik. Itu wajib iman ya, peristiwa-peristiwa yang sampai nanti terakhir itu masuk neraka atau surga. Yang terakhir iman kepada qada atau qadar, takdir kalau bahasa kita. Wajib iman. Apapun yang terjadi di kehidupan kita Pak, apapun itu Pak, termasuk masalah jodoh, masalah anak, masalah rezeki, tempat tinggal, harta yang dimiliki, itu semuanya sudah takdir keputusan Allah. Emang jatahnya seperti itu ya sudah diimani saja, diterima ya. Sampai sekecil apapun yang menimpa kita Pak, itu sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum adanya makhluk, sebelum adanya alam semesta ini. Allah Maha tahu dan sudah menetapkan takdir masing-masing makhluknya. Masya Allah. Jadi Pak, ini bagian dari takdir. Siapa yang menyangka ya ada pengajian Kamis malam Jumat, pengajiannya jauh-jauh dari Tambun. Ya nggak jauh sih ya, 30 menit lah kalau motor, macet soalnya kami. Padahal kan kita nggak kenal mungkin Pak ya, kita nggak kenal. Saya ingat betul Pak waktu itu kenapa saya bisa kesini Pak. Kenapa saya kok bisa sampai ngajar ceramah atau khutbah di Masjid At-Taqwa? Kenapa? Ada yang tahu? Gara-gara dulu saya khutbah di Masjid At-Taqwa Tambun, Pak Ihsan itu sedang sholat Jumat di sini. Ya, kalau salah. Ya. Dan setelah sholat Jumat, ya seperti biasa, zikir, berdoa. Saya tiba-tiba pas mau pulang itu dicegat sama Pak Ihsan. Ustaz kenalan, terus minta nomor, dan juga mau HP. Ya, intinya beliau pengen undang ke Masjid At-Taqwa. Jadi gara-gara itu, gara-gara khutbah Jumat dan gara-gara Pak Ihsan itu sholat Jumat di sana di Masjid At-Taqwa Tambun dengan pasar Tambun.
Nah, itu takdir Allah, Pak. Yang seperti itu sudah dirancang, sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum adanya alam semesta. Alhamdulillah, ini wasilah Pak Ihsan, terima kasih. Mudah-mudahan beliau dapat pahala jariah juga ya. Amin. Wasilah beliau kita bisa ngaji bersama. Baik, kembali lagi ya. Intinya tadi orang yang beriman itu rukun imannya harus dipercayai semuanya. Yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu. Ya, itu alifnya itu Pak kalau mau dipisah dibaca ista'inu, dikasroh i, ista'inu. Tapi kalau digabung i-nya jadi hilang. Ya ayyuhalladzina amanus. Aslinya itu amanu ista'inu aslinya. Tapi kalau digabung diwasol bahasanya itu harokat i itu hilang karena dia termasuk hamzah wasol. Apa namanya? Hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau di tengah-tengah dia nggak dibaca, tapi kalau dia dipotong atau di awal kalimat terbaca ya ista'inu. Karena kalau nggak begitu gimana bacanya? Terus langsung kan nggak bisa. Jadi harus alifnya itu harus dibaca kasroh. Ista'inu. Apa artinya? Selalu kasroh atau tergantung dari kata? Tergantung katanya, betul. Tergantung katanya, benar. Nanti di surat Yasin itu ada di awal apa itu? Ittabi'u itu kasroh. Ada yang domah itu ada. Uktulu. Uktulu ya, uktulu ada. Uktulu itu alifnya itu di domah. Jadi tergantung katanya. Apa lafaznya, tergantung lafaznya. Dari kata kotala yang tulu itu doma. Kali ini ista'ana yasta'in. Pernah itu saya dengar beberapa masalah itu kata kedua setelahnya gitu, misalnya. Betul, ya. Cara ngiteninya, cara mengiteni. I-nya betul. Jadi itu salah satu trik ya, salah satu trik untuk mengetahui ini alifnya ini dibaca kasroh atau doma melihat dari huruf setelahnya gitu. Ada yang seperti itu untuk memudahkan. Tapi bagi yang belajar bahasa Arab itu tanpa itu dia bisa langsung ista'inu atau uktulu ya. Apalagi akhriju dan seterusnya. Nah itu nanti belajar bahasa Arab kalau bisa. Baik, apa tadi ista'inu? Mintalah pertolongan. Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya namanya minta tolong itu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisabri dengan sabar, dengan kesabaran. Saya ulangi, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Bisabri dengan sabar, dengan sabar. Wassolati dan sholat ya. Wassolati dan sholat. Sampai situ dulu. Apa kandungan ayat ini jemaah? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya jika ada suatu masalah duniawi, masalah ukhrawi atau masalah apapun, kita merasa kesulitan di situ menghadapinya, maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan dua. Satu ya sabar, karena memang itu ujian dari Allah. Sabar aja, sabar. Ya, sabar itu maknanya Pak nerimo, Pak. Kalau bahasa kita ini, sabar itu ya wes hadapi saja. Jangan mengeluh, ya mengeluh boleh, tapi jangan sampai kita merasa marah-marah kepada Allah misalnya. Wah Allah tidak adil, Allah dari misalnya, tidak boleh. Ya, karena semua ini adalah ujian dari Allah. Kalau kita bisa melewatinya, dapat pahala yang besar. Kan Nabi pernah bilang gini, orang yang beriman itu beruntung sekali. Kalau dia dapat nikmat, syakaro. Apa itu syakaro? Bersyukur. Sebaliknya kalau dia dapat musibah, apapun Pak, musibah itu tidak harus kecelakaan. Pokoknya
kesulitan apapun lah dalam kehidupan ya, bentuknya apapun, masing-masing yang hadir ini pasti punya masalah di rumahnya masing-masing. Pasti, termasuk saya. Kita semua ini pasti punya masalah. Kata Nabi, tidak asobat hudorot sobat. Dia kalau dapat masalah bersabar. Nah, itu khairun lahu, adalah kebaikan untuk dirinya. Maknanya dia akan mendapatkan pahala yang besar. Semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Begitu. Baik. Kemudian jemaah, tadi kan ada anjuran untuk meminta pertolongan dengan dua cara ya. Satu bersabar, yang kedua dengan sholat. Sholat apa ini? Di antara tafsir yang disebutkan oleh para ulama adalah sholat sunnah hajat. Salah satu tafsiran. Maksudnya di sini adalah sholat sunnah hajat, sebagaimana ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini dicatat Pak, Anda amalkan, insya Allah hajat apapun kabul Pak. Ini ijazah langsung dari Nabi Pak, bukan dari saya, bukan dari ulama, langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Saya bacakan hadisnya ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu hajatun ila Allah Ta'ala, barang siapa yang memiliki hajat, keinginan, kebutuhan, ya, dia ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, au ila ahadin min bani Adam, atau punya hajat kepada seseorang, ingin apa saja misalnya, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, fal yatawaddo fal yusin al-wudu tsumma yusalli rak'atain. Hendaknya dia berwudu, tapi wudunya yang sempurna. Nih, kalau pengen nanti hajatnya terkabul Pak, dikabulkan oleh Allah, ya, wudunya yang sempurna, berarti rukun-rukunnya terpenuhi, sunnah-sunnah wudunya terpenuhi. Itu namanya sempurna. Kalau wudu yang sah itu rukun tok Pak. Itu wudu yang sah. Ya kan? Ada berapa itu rukun wudu? Ayo. Pikirnya gimana? Ada berapa rukun wudu? 5. Sahnya wudu kita. Madzhab Syafi'i, madzhab Syafi'i. 5. Salah. Bukan 5. Berapa? 6. Iya. Tertib ya? Ya, betul, ada tertib, betul. 1, niat dalam hati bersamaan basuh wajah. 2, membasuh wajahnya. 3, basuh kedua tangan. 4, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh kedua kaki. 6, tertib berurutan. 6 ya? Ya. Sebetulnya bisa disebut 5, tapi harus ada tertib itu karena tidak boleh kebolak-balik. Ya. Itu namanya wudu yang sah. Tapi kalau wudu yang sempurna itu ditambah dengan sunnah-sunnah wudu. Nah, berarti kan harus menguasai sunnah-sunnah wudu, ya. Kesunahan wudu itu banyak sekali Pak. Ada yang mengumpulkan sampai 60 Pak, kata para ulama. Saking banyaknya sunnah wudu. Ada yang menyebutkan sampai 60 sunnah wudu, ya. Nah, itu nanti kapan-kapan dibahas di masalah fikih wudu ya. Nah, saya kembali lagi ke hadisnya. Hendaknya dia apa tadi? Wudunya sempurna. Lalu kemudian sholat 2 rakaat. Nah, berarti ini sholat sunnah. Sholat 2 rakaat. Thumma yuthni 'ala Allah 'azza wa jalla wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqulna. Setelah sholat 2 rakaat, kata Nabi Pak, ini langsung dari Nabi ya, ijazah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kalian sholat 2 rakaat, sholat sunnah, niatnya sholat aja atau sholat mutlak juga boleh, sama. Intinya mah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah salam Pak, Nabi menganjurkan berdoa. Pertama, seperti biasa, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, seterusnya. Segampangnya lah, semudahnya, sebisanya dengan. Setelah itu sholawat
setelah muji Allah kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Disebutkan sama Nabi wa sholli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini bacaannya harus hafal ini. La ilaha illallahul halimul karim. Saya ulangi. La ilaha illallahul halimul karim. Sudah mau disuruh catat boleh. Siapa yang catat silahkan catat ya. Nanti di foto share di grup WA. La ilaha illallah al-halimu al-karim. Kalau digabung la ilaha illallahul halimul karim. Sudah? Oke. Lanjutnya subhanallah rabbil arsyil azim. Ya, saya ulangi subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah? Ya, biar saya acara Pak Isan ya, catat ya. Sudah, alhamdulillah sudah. As'aluka mujibati rahmatik. Mujibati rahmatik. As'aluka mujibati rahmatik. Wa azaima maghfiratik. Saya ulangi wa azaima maghfiratik. Sudah? Wal ghanimata min kulli birrin wal ghanimata min kulli birrin. Sudah? Wassalamata min kulli ithmin. Sudah? Min kulli ithmin. Wassalamata min kulli ithmin. La tada'li zamban illa ghafarta. Biasanya kalau kiai-kiai la tada'lana ya, zamban illa ghafarta. Kalau ini li karena sendirian ya. La tada'li zamban illa ghafarta. Wala hamman illa farrajta. Wala hamman illa farrajta. Wala hajatan hiya laka ridho illa qadaitaha. Saya ulangi ya. Wala hajatan hiya laka ridho. Kalau kiai-kiai biasanya wala hajatan. Gimana? Kalau para kiai para ustaz wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha. Kalau di hadisnya wala hajatan hiya laka ridho illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Titik. Ya arhamar rahimin. Ini contoh manjur Pak. Nabi loh yang mengatakan. Hadisnya sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Sudah titik tadi ya ini. Setelah itu kata Nabi berdoa pakai bahasa apapun min amri dunya wal akhirah masya. Berdoalah minta apapun. Perkara dunia atau perkara akhirat silahkan. Masya, terserah dia gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum minta aja baca itu dulu tadi ya, tawasulnya itu ya, wasilahnya dengan baca kalimat tadi. Coba saya baca dari awal ya. La ilaha illallahul halimul karim
Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. Min kulli ithmin. Ithmin itu dosa. La tada'li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Lalu Anda minta apapun, Pak, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Mas, ini Nabi itu ngajarin tawasulan pakai sholat sunnah, kemudian pakai doa tadi. Ya, diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tolong sampaikan kepada keluarganya, istri, anak-anaknya, kalau punya hajat apapun, sholat sunnah. Bahkan Pak, kalaupun tidak hafal doa tadi, misalnya tidak hafal ya, kita berdoa dengan bahasa kita saja, tidak masalah. Yang penting itu sholatnya tadi itu. Guru saya ngajarin, kalau kita sholat duha di pagi itu boleh niatnya digabung dengan niat sholat hajat, boleh. Mungkin kalau kita kan selama ini sholat duha ya sholat duha aja, ya sholat sunat duha, Allahu Akbar, niat sholat duha itu digabung Pak, sekalian niat sholat hajat, niat sholat istikharah, itu boleh, boleh. Mazhab Syafi'i itu membolehkan at-tasyrik fi niyah. At-tasyrik itu apa? Menggabungkan beberapa niat sholat sunnah, itu boleh. Satu sholat yaitu 2 rakaat, niatnya 3 Pak. Sholat duha, istikharah sekalian dengan karena minta petunjuk kan dari Allah, dan juga sholat hajat. Rugi Pak kalau hanya niat duha doang. Iya rugi loh, benar. Pahalanya itu beda dengan yang niatnya 3 tadi. Inilah keistimewaan umatnya Nabi Pak. Satu ibadah pahalanya bisa banyak. Kalau umat zaman dulu tidak bisa Pak. Kalau mereka cuma dari umur panjang, umurnya ratusan tahun ya, umurnya ribuan tahun zaman dulu kan. Kalau kita kan umurnya 60-70. Untuk menandingi mereka gimana? Ada syariat namanya satu ibadah boleh niat banyak. Nah, gitu. Termasuk puasa sunnah kan gitu. Niat puasa Senin Kamis nih kebetulan bertepatan dengan Ayyamul Bid, kan boleh niat 2. Saya niat puasa Senin dan niat Ayyamul Bid begitu, boleh. Misalnya bertepatan juga dengan apa? Misalnya Asyura sekalian boleh. Itu pahalanya double 3 gitu. Nah, ini jadi umat Nabi itu enak ya. Ada keistimewaan bonus-bonus pahala. Jadi kalau nanti kalau sholat duha, termasuk sholat tahajud, silakan jangan lupa juga diniatkan sholat hajat ya. Boleh satu ibadah niatnya dengan 2 misalnya tadi, niat sholat duha dan hajat, bahkan tambahkan istikharah. Kalau saya istikharah juga, hajat juga saya tambah. Ketika saya sholat duha itu sekaligus saya niat istikharah dan sholat hajat dengan harapan apa Pak? Apapun yang kita lakukan tiap hari itu betul-betul minta petunjuk dari Allah, dan kalau ada permintaan di situ Allah mudahkan. Nah, begitu. Tiap hari kalau bisa, ya setiap hari. Siap ya? Insya Allah. Baik. Sudah bisa? Sudah. Tinggal 3 lagi. Kita habiskan. Jadi tadi amalannya jangan lupa ya, sholat saja. Innallaha sesungguhnya Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Ma'an itu bersama. Ma'an itu bersama as-sabirin, orang-orang yang sabar. Maknanya apa? Memberi pertolongan. Bukan orang sabarnya di masjid, Allahnya di masjid, bukan. Orang sabarnya di rumah sakit, Allahnya ada di rumah sakit, bukan. Ya, ini harus kita hubungkan dengan masalah tauhid. Keyakinan ulama salaf ahli sunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari tempat. Tuhan kita Allah Maha ada tanpa tempat. Ini sudah harga mati ya, harus diimani. Ajaran ulama salaf ini, Allah Maha ada tanpa tempat. Allah bukan di masjid, bukan di bumi, bukan di Ka'bah, bukan di langit, bukan di arsy. Allah Maha ada tanpa tempat. Laisa kamitslihi syai'. Wallahu a'lam.
bisawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari, sedikit apa banyak tadi ya? Lumayan lah, lumayan. Semoga berkah, semoga mendapat manfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.